sekaligus mahasiswi PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan tahun 2024. LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Selasa tanggal 17 September tahun 2024, saya akan melaksanakan PPL pertama untuk pertemuan yang kedua di SMP Negeri 1 Sungai Pinyu. Selamat menyaksikan. Siap, berdiri, hormat. Singkat berdoa di mana, Nak? Teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Kita angkat Tuhan Kristus dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan hari yang sangat cerah dan dapat membantu kami untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mengiringi dan memberkati kami sehingga pembelajaran kami pada pagi hari ini selesai dengan baik. Lindungilah kami sepanjang perjalanan pulang nanti. Amin ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya, Norin. Bagus rekannya ya. Nah, sekarang buku absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Vira. Hadir Bu. Yohan. Hadir Bu. Audrey. Hadir Bu. Koi. Hadir Bu. Lionel. Hadir. Aurelia. Hadir Bu. Gary. Hadir Bu. Udah sehat Gary? Sudah. Lucia. Hadir Bu. Orianti. Hadir Bu. Evelyn. Hadir Bu. Barsilarika. Hadir Bu. Natalia. Hadir Bu. Oke, lengkap ya, hadir semua ya. Oke. Nah, Ibu mau bertanya nih, masih ingat nggak materi minggu lalu itu? Mas, masih. Siapa yang mau jawab? Apa? Tentang apa minggu lalu? Peran keluarga bagi berkembang. Tentang peran keluarga bagi perkembangan hidup. Nah, untuk materi hari ini, ya, kita akan mempelajari tentang peran gereja bagi perkembangan hidup. Ya, jadi tentang materi itu. Nah, sebelumnya, Ibu mau di sini, ya, sebelum masuk ke materi, coba perhatikan, ya, jelas ya, nanti sana jelas nggak gambarnya? Jelas. Kira-kira apa yang kalian lihat di foto ini? Siapa mau jawab? Ya, Evelyn. Di foto itu mungkin kedatangan Kristus dengan beribadah bersama dan berdoa bersama. Ya, kalau bersama uskup, ya itu menurut Evelyn. Ada lagi? Ya, siapa yang mau jawab? Yang di sebelah sana, Lucy. Ayo. Kelihatan nggak gambarnya? Banyak nggak kurang? Agak kurang. Iya Bu. Ya, siapa yang mau jawab? Natalia. Foto Palestina bersama teman-temannya. Ada Bapak Uskup. Iya. Miss Dinar ya, petugas Miss Dinar. Oke. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan seperti ini. Apa saja kegiatan gereja yang telah kalian ikuti selama ini? Nah, siapa mau jawab nih? Ya, Evelyn. Ada yang lain selain Evelyn, sabar dulu. Siapa yang mau jawab?
Ya, bersila dulu ya, Evelyn ya. Miss Dinar dan OMK. Miss Dinar dan OMK. Ada lagi? Ya, Evelyn. Miss Dina, OMK, menjadi pembina dari Sita dan Krim, Santo, Mas dan Fon. Ya, banyak sekali ya, bagus ya. Nah, semua kegiatan gereja diikuti oleh Evelyn. Ya. Yang lain gimana nih? Ya, nah, keterlibatannya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pernahkah kamu terlibat dalam pelayanan di gereja seperti Miss Dinar, lektor, atau terlibat dalam kor? Tadi sudah dijawab oleh Evelyn. Ya, mungkin ada lagi yang mau men-sharingkan pengalamannya. Siapa? Ada? Ori? Kegiatan gereja apa yang diikuti, nak? Ya, ikut juga di kelompok Miss Dinar. Ya, bagus ya. Oke. Kemudian yang ketiga, siapa di gereja yang paling mendukung pertumbuhan imanmu dalam gereja? Siapa yang mau jawab? Ya. Yang paling mendukung saya dalam pertumbuhan iman itu di kelompok OMK dan Miss Dina. Ya, oh itu yang paling mendukung pertumbuhan imanmu. Ya, bagus ya. Oke, kita beri dulu tepuk tangan untuk beberapa teman yang ada bawa HP, nak? Ada semua bawa ya. Silahkan dikeluarkan dulu HP-nya ya. Nah, keluarkan HP-nya. Silakan kamu buka link soal ini ya. Nampak ya? Silakan dibuka link soalnya. Oke, langsung dikerjakan dari sekarang. Oke. Iya. Dua menit lagi. Oke, sudah ada 3 orang yang menyelesaikan. Oke, selesai ya. Oke. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan dari soal yang kalian jawab tadi berdasarkan asesmen diagnostik ya. Ternyata baru 50% ya yang sudah sedikit mengerti untuk materi ini ya. Oke, selanjutnya kita belajar lebih mendalam lagi untuk materi peran gereja bagi perkembanganku, sehingga kalian lebih memahami untuk materi ini ya. Oke. Oke, baiklah anak-anak, setelah kalian menyelesaikan soal diagnostik tadi, nah, kita di sini mau melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran tentang peran gereja bagi perkembangan
Di tujuan pembelajaran ini, peserta didik mampu menguraikan peran gereja dalam kehidupannya setelah menyimak penjelasan dari guru yang disertai dengan beberapa media visual, sehingga mampu mewujudkan perannya sebagai anggota gereja, berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan pengembangan diri di lingkungan gereja secara ketat. Ya, jadi itu tujuan pembelajarannya. Kemudian KKTP dari pembelajaran ini ada 3 ya. Nah, yang pertama, kalian mampu menguraikan peran gereja dalam kehidupan secara tepat. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan secara detail peran gereja dalam kehidupan kalian, menghubungkannya dengan pengalaman pribadi dan contoh konkret yang disajikan dalam media visual, gitu ya. Nah, kemudian kalian dapat menerapkan. Jadi menerapkan itu artinya berhubungan dengan keterampilan, ya, dalam kegiatan pengembangan diri di lingkup gereja dengan menunjukkan keterampilan dan sikap yang tepat sesuai peran sebagai anggota gereja. Jadi itu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran untuk materi ini. Kemudian proses kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, nanti kita menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, ya. Nah, atau pembelajaran yang berbasis masalah, ya. Apa kegiatan kita hari ini? Nah, yang pertama kita mau mengorientasi masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, ya. Kemudian penyelidikan kelompok. Jadi nanti dari bacaan dokumen gereja, dari Alkitab, nanti kita mau melihat apa hubungannya dengan materi ini. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti kalian ibu kasih tugas, ya, nanti dipresentasikan, ya. Kemudian kita menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi mencari kesimpulan dari kegiatan tersebut. Kita lebih lanjut masuk ke tahap-tahap pembelajaran hari ini. Ibu mau kalian masuk dalam kelompok, ya, kelompok visual dan kelompok auditori kemarin yang sudah kita bagi, ya, tahu kan di kelompoknya masing-masing kan? Dari kelompok yang minggu lalu yang sudah juga kalian lakukan, yaitu di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kelompok visual, kelompoknya Lionel, ya. Kemudian auditori nanti di sini dan di sini, ya. Nah, kelompok Lionel di sini. Ya, silakan gabung dalam kelompoknya masing-masing. Mejanya dirapatkan aja, nak. Digabungkan mejanya ke sini aja. Gambar di depan, ya, foto-foto itu dalam kelompok, ya. Bisa lihat yang di pojok sana? Bisa. Di sini bisa, Rika, jelas ya. Nah, kelompok mana nih? Dulu nih, kelompok auditori atau kelompok visual? Yang mau menjawab. Kira-kira apa yang kalian lihat di gambar ini, nak?
Gary sudah siap kayaknya nih. Ya. Lektor. Iya. Apa yang apa? Lektor. Iya, gambar lektor. Ada lagi dari kelompok tengah? Yang aktif mana? Enggak. Apa yang kalian lihat di sini? Yang keras Aurel nggak kedengar? Dengar nggak suara Aurel? Ya, ayo yang keras. Semangat Aurel, semangat ya. Oke, gambar apa nih Aurel? Lektor. Ini? Ya. Sepertinya pemasmur ya. Pemasmur. Ya. Ya, jadi ini lektor ya Nak ya, tugas lektor ya. Nah, apa itu lektor? Tahu? Apa? Pembaca bacaan. Yang baca Injil siapa? Iya, pastor. Kalau lektor itu dibacakan oleh petugas ya. Nah, yang dibacakan bukan Injil ya. Kemudian lanjut lagi. Gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua, perhatikan. Perhatikan. Gambar apakah ini? Misdinar. Ya? Misdinar. Iya, ini adalah kelompok misdinar. Di kelompok sana ada yang pernah ikut misdinar? Iya, ada 2 orang di sini. Oh, 3 orang. Ini. Iya. 3 Bu. Oh, bertiga. Ya. Hampir rata-rata ada ikut misdinar, berarti ya 80% ya. Oke, bagus. Nah, ini apa nih? Gambar apa nih, Nah? Kelompok. Apa itu kelompok kor? Ya, ini adalah kelompok yang bertugas menyanyikan lagu-lagu gereja, ya. Nah, jadi itu gambar-gambar yang dapat kita lihat di gereja, kegiatan-kegiatan yang juga bisa kalian ikuti. Di sini ada masalah, ada sebuah kasus. Kasusnya di mana? Yaitu di sekolah kita sendiri. Nah, ini adalah kasus ya. Ini rekapan absensi kehadiran teman-teman kalian tahun lalu ya. Keaktifannya dalam mengikuti misa hari Minggu. Nah, jadi ini adalah absennya. Ibu rekap ya, setiap tahun itu Ibu selalu merekap kehadiran di gereja setiap hari Minggu ya. Dan ini adalah data tahun lalu, yaitu tahun 2023 sampai 2024. Itu sampai bulan Juli ya. Nah, jadi ini hasil rekapannya ya. Nah, silakan diperhatikan. Nah, seperti Doni ya kan, rekapannya dia rajin ke gereja. Lisa, dia juga rajin ke gereja. Nah, kemudian ada kelompok-kelompok yang malas ini. Gimana kita bisa melihat malas? Nah, yaitu dari presentasi kehadiran. Nah, oke. Jadi dari presentasi ini tadi, presentasi kehadiran, absen kehadiran, nah dapat dihitung ya bahwa hanya 40%, ya sedikit sekali ya, 40% teman-teman kalian itu yang rajin ke gereja. Sisanya berapa? 60%-nya males. Nah, jadi ini permasalahannya yang mau kita cari solusinya. Sebenarnya apa sih permasalahan yang membuat kita itu malas ke gereja? Nah, jadi nanti dalam kelompok ini didiskusikan, dicari permasalahannya, penyebabnya itu apa, kemudian cari solusinya apa, sehingga pembelajaran ini punya dampak bagi diri kalian, dapat mengubah
pola pikir kita semua agar kita menjadi anak-anak yang apa? Rajin dan gereja. Masih semangat? Masih. Baiklah anak-anak, sekarang sepertinya sudah nampak lelah. Ya, kurang semangat. Kita nyanyi dulu ya. Tahu lagu Daki-Daki? Tahu nggak? Tahu. Oke, kalau gitu kita diri semuanya yuk. Semangat ya. Sambil bernyanyi yang keras, yang lantang suaranya. Ayo, semangat. Semangat Mila. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung kamu di sungai, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Bawah Gracia. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, masih semangat ya setelah tadi bernyanyi, menari. Nah, sekarang silahkan di sini ada kasus tentang teman-teman kalian tadi. Kalian cari tadi solusinya, nah, ya. Di sini masih juga ibu tampilkan mengenai presentasi kehadiran tadi, ya. Nah, jadi nanti pertanyaan yang pertama, ya, kalian saling mewawancara ini, nah, sesama temennya. Kira-kira yang malas ke gereja itu alasannya apa? Ya. Kemudian yang rajin itu kenapa sih? Apa yang membuat kamu rajin ikut dinar segala macam itu juga diberi infonya dengan teman-temannya, ya, alasannya apa? Ya. Nah, sekarang silahkan dikerjakan, didiskusikan. KPD ini langsung ditulis di sini, nah, ya, dan ditulis nama-nama anggota kelompok kalian, ya. Ini kelompok auditori, ya. Oke, silahkan didiskusikan. Berdiskusi, nah. Ya, wawancara dulu kalian kalau mau wawancara dulu, ya. Baru lanjutkan ke pertanyaan kalian. Misalnya menurut Lionel, alasannya malas ke gereja apa? Satu orang jadi notulennya siapa untuk mencatat, ya? Ya, dicatat ya, Nah, ya, jawaban teman-temannya itu dicatat. Ya, berarti permasalahannya ini seperti itu, ya, dicatat. Apa yang menyebabkan mereka kalian itu malas ke gereja itu apa sih pemicunya? Kemudian lanjutkan dengan pertanyaan ini. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk kegiatan ini, 15 menit. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Baik, Bu.
perhatikan diri aku ya. Oke. Aku sendiri aku ya. Sudah sampai nomor berapa dia? Masih nomor 1. Jadi kita bangkit sama semua kan? Iya. Karena kita gereja pagi. Bapak di mana yang itu buat jadi gereja? Jadi Kalau aku sekarang lagi di sekolah kita. Dulu kan melakukan dulu kan bisa sekarang di gereja. Karena memang tidak. lalu aku tunggu. Sudah sampai mana nih? Kamu sudah selesai Bu? Sudah selesai. Iya Bu. Tinggal itu ya. Tinggal terakhir. Tinggal panggil. Iya. Oke, 2 menit lagi ya. Sudah bisa selesai kira-kira 2 menit nak. Bisa Bu. Sudah ya, hampir selesai itu ya tadi ya. Oke, sepertinya sudah selesai semua. Oke, kita berdiri semua aja dulu ya, biar lebih semangat. Kita berdiri. Tahu ini permainan batik, batu, botak. Kalau ibu bilang batik, kalian pegang baju. Batuk, ditutup ya. Nah, kalau botak, pegang. Remaja terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Oleh karena itu, gereja perlu memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan orang tua melalui seminar keluarga, pertemuan orang tua remaja, serta program mentoring yang melibatkan anggota gereja yang lebih dewasa. Selain itu, membangun komunitas remaja yang saling mendukung dalam gereja juga dapat memperkuat semangat kebersamaan di antara mereka. Remaja akan lebih bersemangat untuk terlibat dalam kegiatan apabila mereka merasa menjadi bagian dari komunitas yang peduli dan saling mendukung. Teman-teman yang terkasih, dengan menerapkan solusi-solusi yang sudah dibacakan oleh Lucia dan Orianti dan serta Natalia, kita berharap dapat menarik lebih banyak remaja untuk terlibat aktif dalam kehidupan gereja. Remaja adalah masa depan gereja. Dan dengan mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan ruang bagi mereka untuk bertumbuh, kita dapat memastikan bahwa iman mereka berkembang kuat, dan mereka akan menjadi teladan bagi generasi yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah kita dalam merangkul remaja dan kasih-Nya. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok. Oke, silahkan setelah mereka presentasi, ada pertanyaan mungkin dari kelompok? Ya, dari kelompok. Saya Fira yang bertanya, bagaimana cara dukungan keluarga dapat mendorong remaja agar lebih aktif di gereja? Menurut saya, peran keluarga yaitu sebagai pemotivasi, dan juga keluarga juga dapat memberi pemahaman lebih kepada anak agar mungkin bisa melakukan hal-hal yang baik seperti rajin ke gereja, atau jika misalnya malas ke gereja akan diberi nasihat dan diberikan solusinya. Apakah itu diterima? Oke, bagus ya jawabannya. Kita beri aplaus untuk kelompok. Silakan untuk kelompok ini. Sekarang kelompok visual akan menampilkan hasil diskusi kelompok mereka. Tolong kelompok yang lain memperhatikan, nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan ditanyakan setelah kelompok ini presentasi ya. Sekarang silakan perhatikan dulu teman-temannya yang presentasi.
Lucia Nabila. Saya Lena Ansanto. Saya Tasya. Saya Tasya Rika. Saya akan menyampaikan poster yang telah kami semua membantu untuk menggambarkan, dan nanti akan kami jelaskan semua dari poster ini. Mungkin boleh silahkan ditempel ya, Nak. Oke. Jadi untuk yang pertama ini adalah untuk peran gereja dalam pengembangan moral. Ini poster ini juga menunjukkan bagaimana remaja terlibat dalam kegiatan sukarela. Ini mengajarkan nilai-nilai moral yang penting seperti cinta kasih, kesetiaan, dan kepedulian terhadap sesama. Gereja memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengembangkan karakter yang baik melalui pelayanan sosial, karya amal, dan pengajaran tentang ajaran moral Kristen. Keterlibatan dalam kegiatan ini membantu remaja memahami pentingnya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk peran gereja dalam perkembangan moral, dan ini peran gereja dalam pengembangan iman. Di bagian poster yang menunjukkan kelompok doa, kita melihat peran gereja dalam memperkuat iman remaja dengan mengikuti kegiatan rohani seperti doa bersama, misa, dan mengikuti sakramen. Remaja dapat lebih mendalami keyakinan mereka, belajar berdoa, dan memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan. Gereja menyediakan wadah yang aman dan mendukung untuk mengembangkan iman melalui bimbingan rohani dari pastor, katekis, dan komunitas. Ini adalah peran gereja dalam perkembangan sosial. Di bagian lain poster ada gambar remaja yang sedang bermain olahraga bersama. Ini menggambarkan peran gereja sebagai tempat yang mendukung perkembangan sosial remaja melalui kegiatan seperti olahraga, pertemuan komunitas, dan acara sosial lainnya. Remaja bisa belajar bekerja sama, membangun persahabatan, dan menemukan tempat di dalam komunitas yang lebih besar. Gereja tidak hanya memperkuat aspek spiritual, tetapi juga menyediakan ruang bagi remaja untuk tumbuh dalam keterampilan sosial dan kepemimpinan. Sekian penjelasan dari ketiga gambar ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan dari kelompok atas presentasi dari kelompok siswa. Apakah ada pertanyaan? Ayah, Ya, silakan dari kelompok 1. saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apa makna dari ketiga gambar tersebut? Menurut kami sebagai kelompok siswa, ini makna dari ketiga gambar ini mungkin akan menggambarkan perkembangan remaja Katolik di dalam gereja dan sosial. Itu jawaban yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kelompok 2. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas semua? Untuk tampilan dari kelompok ini tidak ada yang ditanyakan? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok siswa.
mengoperasikan tugasnya. Kita sudah melihat bagaimana pengalaman pribadi, kita sudah melihat bagaimana permasalahan-permasalahan dan solusi-solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Kenapa kita sering malas ke gereja dan solusinya sudah kita temukan, ya. Nah, sekarang mari kita menyimpulkan bersama untuk kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Nah, dalam suratnya kepada Timotius, Santo Paulus menasihati Timotius dan umatnya agar mereka tetap semakin berkembang, kuat serta mampu menjadi teladan umat manusia. Nah, Paulus juga mengingatkan nih bahwa hidup keagamaan yang baik harus dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali kita, ya. Nah, semua latihan dan kebiasaan tersebut perlu dilakukan dengan tekun. Begitu juga bagaimana kita bersikap agar apa yang kita lakukan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tentunya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Tadi sudah kita menyelesaikan kegiatan, sekarang Ibu mau memberikan, tolong dijawab soal ini ya, soal asesmen sumatif, ya. Jadi Ibu mau tahu sejauh mana kalian memahami untuk materi hari ini, ya. Silakan dikerjakan. Jangan lihat jawaban teman-temannya ya. Jadi kerjakan sendiri. Kita merefleksikan, kalian refleksikan pembelajaran hari ini, ya. Nah, dengan pertanyaan ini, silakan dibaca dalam hati, ya. Apakah saya mendoakan para pemimpin gereja, tokoh-tokoh gereja dan umat yang telah berperan